Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Maaf ya Bapak, saya mengganggu waktunya sebentar. Terkait kita akan mewawancarai Bapak terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin Bapak mau memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhroyadi, Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri Panyerapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada hari ini tentunya saya mengapresiasi kepada Ibu Firly Istiqomah yang alhamdulillah telah lulus calon guru penggerak di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nah, ini tentunya menjadi sinyal baik bagi SD kita, yaitu SD Penyerapan, sehingga ke depan dengan adanya guru penggerak di SD kita ini, mudah-mudahan SD kita bisa berkembang lebih maju lagi. Dan saya harap tidak hanya Bu Firly Istiqomah, yang mudah-mudahan guru-guru yang lainnya pun terpacu untuk menjadi calon guru penggerak. Ya Bapak, baik. Kita lanjutkan ya Bapak. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Bapak terkait pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang dilematik, entah itu dilema etika atau bujukan moral. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Ketika kita ingin mengidentifikasi suatu permasalahan, tentunya kita juga harus terlebih dahulu memahami apa itu yang dinamakan dengan dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika di sini mempunyai arti yaitu suatu kasus atau persoalan yang penyelesaiannya mempunyai nilai benar dan benar. Sementara untuk bujukan moral itu mempunyai arti suatu kasus yang penyelesaiannya bernilai benar dan salah. Kalau kita sudah memahami arti kedua kata itu, tentunya kita akan dengan mudah mengidentifikasi dan mengelompokkan mana itu yang termasuk ke dalam dilema etika dan mana yang termasuk ke dalam bujukan moral. Untuk pertanyaan yang kedua ya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk satu persoalan yang kebetulan nilai penyelesaiannya itu benar dan benar, di sini tentunya kita harus jeli melihat mana itu yang nilai kebenarannya lebih tinggi atau kita melihat mana yang nilai manfaatnya lebih kecil. Nah, ketika kita melihat hal ini, tentunya kita harus berani mengambil suatu keputusan yang memang benar-benar mempunyai nilai benar tinggi. Nah, ketika nilai benar ini sama-sama nilai benar, tentunya kita harus mengambil suatu keputusan yang nilai manfaatnya lebih kecil. Nah, ini tentunya kita harus berani mengambil keputusan itu, karena agar keputusan yang kita ambil itu tentunya bisa diterima oleh semua kalangan. Baik Pak, untuk pertanyaan yang ketiga ya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah-langkahnya mungkin pertama kita mengidentifikasi dulu permasalahannya, siapa yang membuat masalahnya. Nah, setelah ketemu itu kita dilanjutkan dengan mencari solusinya, bagaimana cara penyelesaiannya. Dan setelah kita menemukan solusi dan berhasil menyelesaikan masalah itu, langkah ketiga tentunya kita merefleksi
apakah keputusan yang kita ambil itu benar-benar bisa berpihak kepada semua pihak atau kedua orang yang sedang berkasus itu. Kalau memang ada manfaat yang lebih banyak, berarti keputusan yang kita ambil sudah tepat. Terima kasih Bapak. Kemudian, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang dimana kasus tersebut bernilai benar dengan benar. Seperti apa, Pak? Seperti yang tadi saya katakan, tentu ketika kita mengambil keputusan itu kita mencari yang seefektif mungkin. Efektif di sini, kalau keputusan itu sifatnya ringan, masalah itu sifatnya ringan, mohon maaf, tentu permasalahan itu akan langsung kita selesaikan. Tapi ketika kita bertemu dengan masalah-masalah yang cukup rumit dan melibatkan banyak orang, tentunya kita lebih baik minta pendapat rekan sejawat ataupun teman-teman kita yang lain agar keputusan kita bisa tepat sasaran. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya memang ada beberapa sih ya, tapi saya ngasih mungkin satu saja. Contoh ya, ketika yang kita selesaikan ini, misalkan ada 2 orang yang bermasalah, nah salah satu atau dua-duanya dari orang yang kita selesaikan ini ternyata masing-masing mempertahankan pendapat mereka. Mereka seakan-akan merasa paling benar. Nah ini tentunya kita sangat tertantang, terus menggali informasi dan mencari solusi yang terbaik sehingga 2 orang yang lagi sedang bermasalah ini mendapat pelayanan yang terbaik sehingga mereka dua-duanya tidak merasa dikecewakan. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Mengenai pertanyaan ini tentunya disesuaikan dengan permasalahannya. Kalau memang permasalahan tadi ringan dan bisa saya selesaikan sendiri, biasanya saya tanpa prosedur lagi. Kita selesaikan saat itu juga. Karena dengan menunda-nunda persoalan pun kita akan terus bertumpuklah permasalahan. Sehingga kalau memang itu cukup ringan dan bisa diselesaikan sendiri, saya langsung ambil keputusan untuk menyelesaikan. Tapi ketika memang permasalahan itu agak rumit, ya agak menyangkut berbagai pihak, nah tentunya saya mencari waktu yang luang, yang tepat, dan suasana yang enjoy tentunya, sehingga ketika kita menyelesaikan masalah tersebut, semua pihak atau kedua belah pihak itu bisa menerima dengan lapang dada. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hal yang mempermudahnya tadi ya, ketika kita memang semua elemen yang ada di sekolah kita libatkan, tentunya akan banyak masukan-masukan yang positif yang kadang-kadang lebih baik daripada apa yang menjadi ide kita sebagai pimpinan. Untuk itu perlu sekali kita berkolaborasi dengan teman-teman dalam mengambil sebuah keputusan, karena tadi kalau keputusan itu disepakati bersama, tentunya semua pihak akan menjalankan hasil keputusan tersebut dengan sukarela dan penuh keikhlasan. Dengan musyawarah ya Pak? Ya, musyawarah mufakat. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat, yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Semakin banyak masalah,
tentunya semakin kita membuat dewasa. Sehingga kita jangan alergi dengan masalah, karena namanya hidup pasti selalu ada masalah. Selesai masalah satu akan timbul masalah berikutnya. Nah ini tentu akan menambah kedewasaan kita. Jadi ketika kita memang itu menemukan masalah, baik masalah ringan ataupun sulit, akan menambah pengalaman kita cara menyelesaikan masalah, apakah dengan penyelesaian sendiri ataupun dengan melibatkan yang lain. Nah ini tentunya akan menjadi bekal kita ke depan di posisi kita yang lebih tinggi lagi. Ya mungkin itu. Terima kasih Bapak atas waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk wawancara kita hari ini. Semoga pengambilan keputusan kita itu dan masalah-masalah yang terjadi dengan kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral menjadi pengalaman yang berharga buat kita ke depannya ya Pak ya. Demikian Pak, saya cukupkan wawancara kita kali ini. Nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Maaf Bapak, saya mengganggu sebentar ya Pak ya waktunya untuk kita wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Ya Bapak ya, mungkin Bapak mau memperkenalkan diri dulu sebelumnya Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safiuddin, Kepala UPT SDN Sukacita 1, yang alhamdulillah pada hari ini kami kedatangan guru penggerak ya, dari SDN Panjarakan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di SDN Sukacita 1. Kemudian baik Pak, saya dalam wawancara ini akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Bapak ya Pak ya, terkait pengalaman-pengalaman Bapak nih sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Bapak sudah bertahun-tahun menjadi kepala sekolah, tentunya mempunyai pengalaman tentang pengambilan sebuah keputusan yang dilematik ya Pak ya, entah itu dilema etika ataupun bujukan moral. Nah pertanyaan yang pertama ya Pak ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sejauh ini memang Bapak tidak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, namun selalu mempelajari kasus-kasus yang ada di sekolah ini, sekaligus menyimpulkan ya. Dan dari kesimpulan itu Bapak mengambil sebuah keputusan yang mudah-mudahan keputusan itu sesuai dengan harapan sekolah dan harapan juga masyarakat. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini Bapak ketika mengambil keputusan selalu berpegang kepada prinsip ya, kepada prinsip bahwa kita melakukan demi kepentingan orang banyak. Jadi berpikir berbasis kepentingan orang banyak. Juga kami ngambil keputusan berpikir berbasis norma atau nilai-nilai aturan. Jadi ketika ngambil keputusan kita tidak bertentangan dengan aturan atau norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi berpikir berbasis norma atau berbasis aturan yang ada di masyarakat. Jadi kita tidak bertentangan. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bapak,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Kalau berbicara prosedur, tidak ada prosedur yang baku yang kami laksanakan di sekolah ini. Namun kami selalu berpikir bahwa kita harus melaksanakan keputusan itu sesuai dengan yang biasa kita lakukan, yaitu musyawarah untuk mufakat. Ya. Nah, kemudian musyawarah mufakat juga bila diperlukan, musyawarah dalam hal ini kita melibatkan komite sekolah yang memang komite sekolah itu termasuk wakil dari orang tua. Jadi ketika ada masalah, kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat, atau kita juga melibatkan pihak lain yang kira-kira punya kompeten, ya, atau yang dikenal dengan stakeholder. Gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika, di mana dilema etika itu kebenarannya ada dalam kasusnya itu benar melawan benar. Dalam hal ini efektivitasnya kami mengumpulkan fakta-fakta yang betul-betul relevan dengan kasus, dengan artinya masalah yang ada, ya. Jadi fakta-fakta yang relevan, ya. Nah, kemudian oleh kami dari fakta-fakta tersebut bisa dipertimbangkan. Kemudian dengan pertimbangan yang betul-betul sudah matang, baru kita ngambil keputusan. Dan di sini kita hati-hati agar tidak salah mengambil keputusan, ya, akibatnya fatal. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di sekolah, di sebuah institusi pendidikan, ya, di sekolah-sekolah, biasanya kita banyak berkomunikasi dengan guru, dan guru tidak semuanya itu memang sepaham dengan kita. Jadi ada saja yang berseberangan atau pro kontra, terutama biasanya di guru-guru senior yang memang tidak ada kesepahaman. Padahal kita menginginkan bahwa di sekolah itu menginginkan sebuah kemajuan dalam pendidikan. Nah, dalam hal ini kita butuh waktu untuk berkomunikasi dengan guru tersebut. Itu juga merupakan tantangan. Kita butuh proses, yaitu. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau yang disebut dengan tata kala, ya, jadwal, dalam hal ini kami memang tidak memiliki jadwal atau tata kala. Cuma di sini kita melihat menyesuaikan dengan masalah-masalah yang ada di sekolah tersebut. Apakah masalah tersebut bisa diselesaikan dengan secara cepat atau secara lambat sesuai dengan masalah itu. Kalau masalah itu cepat, bisa diselesaikan saat itu juga, di tempat itu juga, dengan kebijakan kita di sekolah. Kemudian kalau memang lambat, ya, artinya kita butuh waktu dan butuh pemikiran, dan dimungkinkan juga mungkin kita butuh orang yang memang untuk memberikan satu solusi kepada kita. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan rekan kerja kita atau mungkin yang di luar kita. Itu. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini karena memang kita ada di sebuah institusi pendidikan yang di dalamnya itu adalah para dewan guru, sudah barang tentu kami mendapatkan bantuan baik sifatnya moral, ya, atau pemikiran kepada kita, yaitu dari rekan kerja kita, yaitu dewan guru yang betul-betul memang punya pengalaman, sehingga kami mendapatkan informasi dari guru tersebut sekaligus untuk menyelesaikan masalah. Jadi dari rekan kerja, ya.
pertanyaan yang terakhir nih Bapak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Sudah barang tentu ya banyak hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah kegiatan dalam mengambil keputusan. Mungkin salah satunya adalah faktor kehati-hatian, faktor ketelitian kita dalam mengambil keputusan, supaya kita tidak salah mengambil satu keputusan. Tapi di awal Bapak selalu berpikir bahwa ketika mengambil keputusan itu harus berbasis kepada norma-norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat, supaya artinya keputusan kita di sini tidak bertentangan dengan norma etika di masyarakat. Itu diantaranya. Oke Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga dengan pengalaman-pengalaman Bapak juga dapat pembelajaran ke depannya ya Pak ya. Iya. Mungkin saya cukupkan sekian ya Bapak. Lain kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi Insyaallah. ya Pak ya. Saya Ditunggu. pamit dulu ya Bapak ya. Ditunggu. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan atas kedatangannya. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang lain kita bisa berkomunikasi lagi. Saya sangat bangga dan cukup mengapresiasi kepada Ibu dalam kegiatan guru penggerak ini. Ya. Terima Sukses kasih. selalu. Terima kasih Bapak bantuannya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.